Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Tania Insefrida Simanjuntak, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025. Program studi Guru Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 2511117183. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Umar bin Khattab kelas 9 dengan materi konsep ilmu dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masih semangat? Sudah sarapan? Sudah jajan? Nah, alhamdulillah semuanya sehat, bisa hadir ke sekolah, bisa konsentrasi untuk belajar. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita doa dulu dipimpin ketua kelas. Ya, silakan pimpin doanya.
terima kasih. Terima kasih untuk Ira. Boleh duduk lagi. Nah, kita masuk ke materi. Kita masuk ke materi yaitu apa materinya? Konsep ilmu dalam Islam. Tujuan kita belajar materi ini adalah Ibu berharap kalian mampu memahami pentingnya menuntut ilmu serta bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuannya, supaya kalian bisa semakin mudah kehidupannya dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, oke, lanjut. Nah, pentingnya menuntut ilmu bagi seorang muslim. Sebelum masuk kemari, kita tonton dulu satu video. Ibu mau kalian simak benar-benar videonya, karena nanti akan ada pertanyaan, akan ada kerjaan dari video ini berkaitan dengan video ini. Oke? Semua bagus-bagus ya. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah untuk membaca atau belajar. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang diketahui oleh manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib terbagi atas dua bagian. Pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti misalkan ilmu mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan lain sebagainya. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah dan Rasulnya dengan derajat yang tinggi. Beberapa keutamaan-keutamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Sedangkan yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan seorang muslim dalam menuntut ilmu. Pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki, seorang muslim dapat mengajarkan ilmunya kepada orang yang lain. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang yang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia,
jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat dilakukan, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang yang berilmu. Yang kelima, janganlah menjadi orang yang beriman, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita menjadi yang kelima, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Nah, kita sudah menyaksikan sama-sama video yang berisikan tentang apa? Pentingnya dalam menuntut ilmu. Tadi apa katanya? Jadilah orang yang berilmu. Supaya apa? Supaya apa? Derajatnya tinggi. Lagi? Supaya iya, jalan menuju masuk surga. Bisa. Ada lagi? Supaya apa kita? Pentingnya kita berilmu supaya lebih penting daripada sholat 1000 rakaat. Itu dia balasannya. Oke. Pentingnya seorang muslim menuntut ilmu. Nah, gue mau tanya, apa hukumnya menuntut ilmu? Ada yang tahu? Ya, kira balasannya. Oke. Pentingnya seorang muslim menuntut ilmu. Nah, gue mau tanya, apa hukumnya menuntut ilmu? Ada yang tahu? Ya, kira wajib atau fardu ain? Wajib atau fardu ain? Contoh, tata cara beribadah. Ada lagi? Ya, fardu kifayah. Apabila itu tersebut sudah mengetahui. Ya, kewajibannya menjadi gugur apabila sudah ada yang melakukannya atau mengetahuinya. Bagus, tepuk tangan dulu buat diri kalian. Nah, ini tadi penjelasan dari si Dirga dan Jimli bahwasannya hukum menuntut ilmu itu fardu ain atau wajib dan fardu kifayah. Ini penjelasannya. Oke.
kita presentasi dari mulai kelompok 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ayo silakan maju depan kelompok 1. Akan mempresentasikan tentang konsep ilmu dalam Islam. Setelah menonton video sedang bernikah menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Menuntut ilmu sehari-hari sangat penting karena lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Bisa berpikir lebih jernih dan membuat apa kesimpulan yang bisa diambil dari materi tentang konsep ilmu dalam Islam. Mengajarkan bahwa ilmu sangat penting bagi diri sendiri dan lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tadi. Oke, kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, kelompok 3 udah siap. Oke, sebelum kita presentasi kita ice breaking lagi supaya jangan ngantuk. Ayo silakan berdiri semuanya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tadi.
kehidupan sehari-hari sangat penting karena dengan ilmu kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah dan dapat menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. 2. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari materi tentang masuk ilmu dalam Islam? Kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim ataupun yang lebih dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap, good afternoon everyone. Today kami dari kelompok 3 yang terdiri atas nama Dirga, Jimmy, Abian, Firly dan Rafila akan memberitahu tentang pentingnya tentang menuntut ilmu. Nah, jadi pastikan bertanya, apa sih seberapa pentingkah menuntut ilmu bagi kehidupan sehari-hari? Nah, itu tentunya sangat penting ya. Karena dengan menuntut ilmu, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Dengan adanya ilmu, kita dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak dapat kita ketahui di dunia ini. Contohnya seperti tata cara bagaimana beribadah, tata cara membaca Al-Quran dengan benar, dan lain-lain. Yang kedua, apa kesimpulan yang bisa diambil dari materi tentang konsep ilmu dalam Islam? Itu mengajarkan betapa pentingnya ilmu untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sekian dari kami. Mohon maaf jika agak sedikit masalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya sudah mengerjakan. Oke, alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan diskusinya dengan lancar dan jawaban-jawabannya tepat semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih karena telah bekerja sama dengan baik. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa menyimpulkan inti dari kegiatan atau materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Asril. Kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah wajib menuntut ilmu agar dapat berpikir secara logis, lebih mudah menjalani kehidupan dan dapat membedakan mana yang benar maupun yang salah, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan untuk Asril. Nah, materi kita hari ini itu berisi mengajarkan tentang bahwasannya laki-laki dan perempuan itu memiliki kewajiban yang sama untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada pengecualian. Gunanya untuk apa gunanya kita menuntut ilmu? Agar berilmu. Ya, agar berilmu. Terus ada lagi gunanya untuk Agar dihargai oleh orang lain. agar dihargai oleh orang lain. Terus Dapat membedakan mana yang benar dan salah. dapat membedakan yang benar dan yang salah. Lagi? Ada lagi? Ya. Jalan benar daripada yang salah. Iya benar. Itulah dia inti materi kita pada hari ini. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu mau mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian tempuh, kalian pelajari hari ini dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita pulang, kita doa dulu dipimpin oleh ketua kelas.